Halo guys, selamat datang di channel Borneo TV. Pada kesempatan pertama ini, saya akan membahas alur cerita film The Call yang dirilis pada tahun 2013. Film yang menceritakan di mana ada seorang gadis yang diculik oleh seseorang dan harapan satu-satunya dari gadis itu hanyalah sambungan telepon dari pusat bantuan 911. Akan semenegangkan apakah film ini? Simak videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Borneo TV. Dan inilah film The Call. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan kantor 911 yang sedang menerima berbagai macam panggilan darurat dari masyarakat. Dia adalah Jordan, operator paling kompeten di sana. Dan ini adalah Paul, pacarnya Jordan. Setelah selesai istirahat, Jordan mendapatkan sebuah panggilan darurat dari seorang wanita yang sedang bersembunyi dari seorang pria tak dikenal yang masuk ke rumahnya. Jordan pun memberikan instruksi supaya dia bersembunyi di kamarnya dan membuka pintu jendelanya agar pria misterius itu menyangka dia sudah kabur melewati jendela, dan itu berhasil. Akhirnya pria misterius itu beranjak pergi keluar untuk kembali mengejar si wanita. Namun beberapa saat kemudian, panggilan 911 terputus. Jordan yang panik kembali mencoba menghubungi si wanita. Akan tetapi, nada dering dari handphone si wanita itu terdengar nyaring sampai ke telinga si pria misterius tadi. Kemudian si wanita mengatakan kepada Jordan bahwa dering telepon dari Jordan membuat pria tadi kembali. Jordan yang panik kemudian mengelabui si pria misterius dengan mengatakan bahwa tempat itu sudah dikepung oleh polisi. Namun pelaku tersebut sudah terlanjur menghabisi nyawa si wanita. Yang terjadi kemudian, panggilan pun terputus. Hal ini membuat Jordan benar-benar panik, kemudian dia mengatakan kepada atasannya bahwa dia sedang tidak fokus. Karena rasa bersalah yang dalam, Jordan terus-terusan bermimpi tentang kematian si wanita. Ketika Jordan sampai di tempat kerja, dia merasa seperti dihakimi oleh semua orang. Terlebih lagi, dia dikagetkan dengan seorang penelpon yang berteriak histeris karena ada kelelawar di rumahnya. Beberapa saat kemudian ada sebuah berita yang memperlihatkan bahwa mayat si wanita telah ditemukan di sebuah lokasi tertentu dalam keadaan terkubur dengan kondisi tanpa kulit kepala. Melihat hal itu, Jordan semakin stres dan Paul menghampiri Jordan untuk memberikan semangat. Paul pun berkata, "Neng gak perlu khawatir, abang akan selalu ada kapanpun Neng butuh." 6 bulan kemudian, scene berpindah kepada seorang gadis remaja bernama Casey dan temannya yang sedang asik ngobrol di sebuah mall. Di sisi lain terlihat Jordan yang belum bisa move on dari kesalahannya 6 bulan yang lalu, mulai meminum obat penenang dan beralih pekerjaan menjadi seorang trainer. Sementara itu, Casey dan temannya terlihat sedang makan di sebuah food court. Tak lama si teman pulang karena ada urusan mendadak. Namun tak diduga, ternyata handphone temannya tertinggal di meja. Saat Casey akan mengembalikan ponsel tersebut, si teman sudah keburu pulang. Tiba-tiba, Casey dikejutkan dengan sebuah mobil yang hampir menabrak dirinya hingga ponselnya terjatuh. Dari mobil tersebut turunlah seorang pria yang langsung membius dan menculik Casey. Di sisi lain terlihat Jordan sedang menjelaskan bahwa sebagai seorang polis operator, mereka harus bisa mengambil keputusan secepat dan seefektif mungkin agar korban yang berada di luar sana bisa tetap aman. Sementara itu, Casey terlihat sudah berada di dalam bagasi mobil sampai terdengar bunyi ponsel di dalam sakunya. Casey yang terdesak pun langsung menghubungi 911 saat itu juga. Dan secara kebetulan, yang mengangkat telepon tersebut adalah salah satu anggota yang masih baru. Merasa situasinya semakin darurat, Jordan pun langsung sigap mengambil alih panggilan itu. Jordan mulai menenangkan Casey dan meminta Casey untuk menjelaskan kriteria orang yang menculiknya.
Setelah mendapat cukup informasi, Jordan pun langsung menghubungi Paul untuk segera mencari mobil yang menculik Casey. Namun mereka mendapat kesulitan melacak Casey karena dia menggunakan telepon tanpa chip yang tidak memiliki GPS. Karena mendapat jalan buntu, Jordan kembali bertanya kepada Casey tentang kondisi jalan di sana sehingga bisa lebih mudah dalam pelacakannya. Jordan meminta Casey untuk melepaskan lampu belakang mobil si penculik dan memintanya untuk melambai-lambaikan tangannya. Dan beberapa saat kemudian, ada panggilan baru yang menghubungi 911. Dan ternyata itu adalah orang yang melihat Casey yang sedang melambaikan tangannya. Namun bodohnya si penelpon malah menyusul mobil penculik itu dan membuat si penculik curiga. Kemudian si penculik pergi melalui arah yang berbeda, sehingga membuat polisi kembali kehilangan jejaknya. Lantas Jordan meminta Casey untuk membuat jejak supaya mempermudah proses pelacakan. Dan Casey mendapati ada beberapa kaleng cat yang berada di bagasi mobil itu. Namun ternyata Casey juga mendapati ada sebuah skop di sana yang membuat Casey sangat panik karena dia berpikir akan dikubur hidup-hidup oleh si penculik. Setelah ditenangkan oleh Jordan, Casey pun mulai menumpahkan kaleng cat tersebut melalui lubang lampu. Suspect is white male, paint coming from the trunk. I repeat, look for white paint along northbound Fernando Boulevard. Namun sialnya ada seorang pria yang memberitahu si penculik tentang tumpahan cat yang berada di belakang mobilnya. Karena gelagatnya mencurigakan, tanpa pikir panjang pria tersebut mulai mengikuti mobil si penculik itu. Penculik itu kemudian berhenti dan memarahi Casey karena rambutnya dipenuhi cat. Untuk membuat Casey tenang, penculik itu memberikannya obat tidur. Namun beberapa saat kemudian, pria tadi datang. Karena merasa pria itu merupakan sebuah ancaman, si penculik memutuskan untuk membunuh pria itu dengan sekop. Namun hal itu membuat botol obatnya pecah, sehingga Casey tidak jadi dibius. Akhirnya si penculik membawa pergi mobil pria itu dan menyimpan mayatnya di bagasi bersama dengan Casey. Dan beberapa saat kemudian, Paul dan anggotanya sampai di TKP. Namun bagaikan polisi India, mereka terlambat karena Casey sudah tidak ada di sana dan hanya menyisakan mobil si penculik saja. Karena Casey merasa sudah tidak punya harapan lagi, dia meminta Jordan untuk menyampaikan pesan kepada ibunya bahwa dia sangat menyayanginya. Di sisi lain, si penculik terlihat pergi ke pom bensin karena kehabisan bahan bakar. Dan dia melihat berita bahwa ada seorang wanita yang hilang. Hal itu membuatnya panik. Dalam situasi lengah tersebut, Casey pun mencoba kabur melalui kursi belakang. Namun aksinya harus gagal karena si penculik mengetahui hal tersebut. Dan pemilik pom yang sempat menolongnya pun harus menjadi korban, di mana tubuhnya dibakar oleh si penculik bagaikan ulti Jilong. Kemudian Casey ditarik kembali dan dipukul hingga dia pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah kelompok Paul menyelidiki sidik jari si pelaku, akhirnya terungkap bahwa pelaku itu bernama Michael. Saat itu juga mereka langsung pergi ke rumah keluarga Michael dan meminta keterangan dari istrinya. Kemudian Casey dibawa ke sebuah tempat oleh Michael dan Michael menemukan ponsel milik Casey yang terhubung ke panggilan 911. Akhirnya Jordan meminta Michael untuk menghentikan aksinya karena sekarang polisi sudah berada di rumahnya bersama keluarga Michael. Namun Michael malah mengabaikan Jordan dan menghancurkan ponsel tersebut. Michael Foster is the same man that killed Leah Templeton. Di sisi lain, Paul menemukan beberapa petunjuk di mana Michael bersembunyi di tempat dia dibesarkan. Where's the house? It's where Michael grew up.
Scene pun beralih dan terlihat Jordan disuruh pulang karena kasusnya tidak membuahkan hasil. Akan tetapi, Jordan yang memiliki empati dan semangat layaknya kurir Shopee, nekat menyelamatkan Casey dengan berbekal sedikit informasi yang dimilikinya. Scene pun kembali berpindah kepada Casey yang akan diikat oleh Michael. Tak diduga, Casey berhasil meloloskan diri. Namun karena panik, dia pun berhasil ditangkap kembali. Singkat cerita, Jordan sudah berada di rumah tempat Michael dibesarkan. Di sana dia menemukan foto masa kecil Michael yang bahagia bersama kakak perempuannya. Namun kebahagiaan mereka berdua harus berakhir lantaran sang kakak mengidap sebuah penyakit yang membuat dia kehilangan seluruh rambutnya dan dia pun tutup usia. Karena Jordan tidak menemukan apapun di rumah itu, dia memutuskan untuk keluar. Namun betapa terkejutnya Jordan ketika dia menginjak ponsel milik Casey yang sudah rusak. Hingga akhirnya Jordan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang merupakan tempat di mana Michael bersembunyi. Karena sudah diatur sutradara, ketika Jordan akan menghubungi 911, ternyata di sana tidak ada sinyal sedikit pun. Yang pada akhirnya dia nekat untuk masuk ke sana sendirian. Saat Jordan masuk ke salah satu ruangan, betapa terkejutnya dia saat melihat beberapa rambut wanita yang merupakan korban Michael. Hingga akhirnya terkuak sebuah fakta bahwa pemicu Michael menculik para wanita itu disebabkan karena kematian kakaknya, di mana rambut para korban dikuliti untuk diletakkan pada sebuah manekin, sehingga Michael seolah kembali memiliki kakaknya. No! Sementara itu, Casey yang berada di ruangan lain pun akan menghadapi detik-detik di mana kepalanya akan dikuliti untuk diambil rambutnya. Namun beruntung, Jordan langsung masuk dan memukul kepala Michael hingga tersungkur. Dengan cepat, Jordan melepaskan ikatan Casey dan mereka berdua segera kabur dari sana. Tetapi layaknya psikopat di film lain yang memiliki nyawa banyak, Michael pun masih bisa berdiri dan tiba-tiba menangkap kaki Casey. Dan dari situ terjadi adegan yang sangat menegangkan yang pada akhirnya Jordan berhasil membuat Michael terjatuh ke dalam ruang bawah tanah. Saat Jordan hendak menghubungi 911, Casey langsung melarangnya dan memutuskan untuk mengikat Michael menggunakan rantai. Pada akhirnya mereka berdua pun selamat dan Michael yang sekarat akan mati sendirian di sana. Already done. Bagaimana? Sungguh menegangkan sekali bukan? Pada film ini kita dipaksa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Jordan, di mana dia adalah satu-satunya kunci yang menjadi keselamatan antara hidup dan matinya Casey. IMDb untuk film ini adalah 6,7, namun bagi Borneo TV pantas untuk diberi nilai 7,5. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, rekan, keluarga, atau siapapun yang kalian mau. Terima kasih telah menonton.